Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada saudara kita di kolom komentar yang meminta terangkan tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakatul badan, zakat untuk membersihkan badan kita daripada dosa-dosa. Sebagaimana harta, Allah memberikan kita harta, dan jika sudah mencapai nisabnya, harta tersebut sebahagiannya wajib kita keluarkan, kita zakati, kita berikan, sedekahkan kepada orang fakir miskin. Begitulah badan ini adalah pemberian dari Allah setahun sekali. Jika kita memiliki kemampuan, wajib bagi kita untuk membayar zakatnya, yang dinamakan zakatul fitrah, zakat untuk membersihkan badan kita daripada dosa-dosa dan kesalahan. Dan zakat fitrah ini diwajibkan bagi yang mampu, yang berkecukupan. Siapa yang dikategorikan mampu? Yaitu orang yang memiliki kecukupan untuk nafkah dia dan orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan malam setelahnya. Nah, misalkan karena dia memiliki anak istri, maka dia memerlukan uang 100.000 atau 150.000 untuk nafkah satu hari satu malam. Pada waktu itu dia memiliki uang 500.000, berarti dia adalah orang yang berkecukupan. Dia memiliki harta lebih dari kebutuhannya sehari semalam, maka dia dikenakan hukum wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, untuk dia menunaikan, untuk istrinya juga anaknya yang masih belum balik. Karena anak yang sudah balik, orang tuanya tidak sah menunaikan zakat fitrah untuknya, karena dia sudah memiliki hak sendiri dan orang tua sudah gugur kewajiban untuk menafkahi anak yang sudah balik. Nah, jadi biarkan anak tersebut untuk menunaikan zakat fitrah dirinya sendiri. Jika dia mampu, dia berzakat fitrah. Dia tidak mampu, tidak wajib zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalkan dia mampu dan orang tuanya ingin memberikannya bantuan, lalu orang tua membelikan beras untuknya, serahkan, boleh. Tinggal dia meniati sendiri untuk menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, dan dia membagikan zakat tersebut kepada orang yang dia inginkan. Dan orang tua sudah lepas tanggung jawab, sudah tidak wajib lagi membayarkan zakat untuk anak yang sudah balik. Berapa kadar zakat fitrah yang wajib ditunaikan dan dari harta jenis apa? Nah, adapun jenis hartanya yang wajib ditunaikan yaitu makanan pokok mayoritas di negeri tersebut. Misalkan di Indonesia makanan pokoknya beras, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrahnya dari beras. Kalau misalkan di negara lain mayoritas makanan pokok mereka adalah gandum, maka mereka wajib menunaikan zakat fitrahnya pun gandum atau jagung atau kurma atau kismis dan yang sejenisnya daripada makanan pokok mayoritas di negeri tersebut. Nah, itu. Adapun kadarnya berapa? Kadarnya itu 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Itu adalah takaran yang ada pada zaman Nabi SAW. Adapun takaran di tempat kita menggunakan liter, maka kita harus cari persamaan. 1 sa' atau 4 mud ini berapa liter? Nah, kata ulama, itu takarannya kurang lebih 3,5 liter. 3,5 liter sama dengan 1 sa' yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita tinggal literin beras 3,5 liter, kita sedekahkan. Maka
itu sudah dapat memenuhi kewajiban menunaikan zakat fitrah. Dan jangan lupa niat, karena niat itu wajib. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu harus didasari dengan niat, tidak sah tanpa niat. Kapan niatnya? Niatnya itu bisa ketika kita menyerahkan. Kita serahkan, ya kan? Ketika kita menyerahkan, kita niatkan dalam hati, aku atau ini adalah zakat fitrah yang wajib aku tunaikan. Ini yang aku serahkan, ini adalah zakat fitrah yang wajib aku tunaikan untuk diriku. Atau kalau yang punya istri, kita serahkan untuk istriku. Nah, ini zakat fitrah yang wajib aku tunaikan bagi istriku. Atau ini yang zakat fitrah anakku yang wajib aku tunaikan. Nah, seperti itu. Atau ketika kita selesai menakar beras, kita bungkusin tuh, ya kan? Kita bungkusin satu-satu, misalnya suaminya, anaknya, istrinya, misalkan 3 bungkus. Nah, sudah dipisah dari tempat beras yang punya kita, yang penampungan beras di rumah, sudah kita pisah dikresek-kresek. Nah, sudah bisa kita niati itu, ini adalah beras yang zakat fitrah yang wajib aku tunaikan untuk diriku, ini untuk anakku, ini untuk istriku. Atau langsung untuk orang-orang yang wajib aku tunaikan zakat fitrahnya secara keseluruhan, bisa juga begitu. Nah, lalu ketika menyerahkan tidak perlu berniat lagi. Jadi begitu mudah zakat fitrah. Nah, hukumnya wajib. Siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah? Ada 2 syarat. 2 syarat orang yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah. 1, dia menemui bulan Ramadan walaupun hanya sebahagian. Dan yang kedua, dia menemui sebahagian dari bulan Syawal walaupun hanya sebentar. Maka wajib baginya menunaikan zakat fitrah. Nah, jadi misalkan dia bulan Ramadan, ya kan, malam hari raya itu adalah malam 1 Syawal. Berarti dia menemukan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal. Wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah. Begitu pula orang yang baru lahir, walaupun di akhir bulan Ramadan, masih bulan Ramadan, lalu tidak lama kemudian malam hari raya sudah masuk 1 Syawal, hanya beberapa bagian dari Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal, dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya untuk anak tadi. Nah, tapi kalau orang meninggal di akhir bulan Ramadan, tidak memperdapati bulan Syawal, tanggal 29 Ramadan meninggal, tidak mendapatkan hari raya, besok hari raya misalkan, maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrahnya. Dari harta warisan tidak usah dikeluarkan untuk menunaikan zakat fitrahnya. Nah, jadi begitu. Nah, itulah tadi orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, yaitu tadi orang yang mampu. Kategori mampu tadi sudah saya jelaskan di awal, dan mendapatkan bulan Ramadan walau sebagian, serta mendapatkan sebagian daripada bulan Syawal. Dan zakat fitrah diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat daripada 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amilin itu wal amilin 'alaiha, itu orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, untuk membagikan zakat. Nah, itu berhak mendapatnya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dibahagiakan hatinya agar tetap kuat keimanannya dalam memeluk Islam. Biasanya orang baru masuk Islam biasanya. Wal mu'allafati qulubuhum fir riqab, orang yang ini zaman dulu, seorang budak yang berusaha untuk menebus dirinya sendiri, sekarang sudah tidak lagi. Wal gharimina, ini orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Asalkan dia berhutang untuk hal yang mubah, untuk hal yang diperbolehkan, bukan berhutang untuk hal yang haram. Berhutang untuk main judi, tidak berhak dapat zakat. Nah, berhutang untuk kebutuhan kewajibannya menafkahi anak istri, ya silahkan. Nah, wal gharimina wa fi sabilillah, dan seorang
yang berjuang berperang di jalan Allah, tetapi dia bukan sebagai tentara yang resmi, sehingga tidak ada mendapatkan gaji dari pemerintah. Dia hanya sukarelawan dalam memperjuangkan agama Islam, berhak dapat zakat. Wa fi sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan dan dia tidak memiliki harta, nah, maka berhak untuk mendapatkan zakat. Dan waktu mengeluarkan zakat fitrah kapan? Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini terbagi ada beberapa macam. Satu, waktu wujub, waktu yang kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya pada waktu itu kita sudah dianggap sebagai orang yang wajib karena kita memenuhi syarat zakat fitrah, yaitu tadi menemui bulan Ramadan dan juga memperdapati sebagian dari bulan Syawal. Nah, maka waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah sebenarnya yang kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Pada malam hari raya itu, saat itulah kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Sebenarnya seperti itu. Itu yang wajibnya. Yang kedua, waktul fadilah. Waktul fadilah ini waktu yang paling tepat untuk menunaikan zakat fitrah. Kapan? Nah, setelah fajar hari raya, setelah subuh, setelah fajar hari raya, dan sebelum sholat hari raya. Itu adalah waktu yang paling tepat dan waktu yang memiliki fadilah, pahala yang lebih besar daripada di waktu yang lain kita menyerahkan zakat fitrahnya itu. Nah, dan ada lagi waktu jawaz. Waktu jawaz ini artinya di waktu tersebut kita sudah boleh menunaikan zakat fitrah walaupun belum wajib, tapi sudah boleh, yaitu dari awal bulan Ramadan kita sudah boleh. Di awal bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, walaupun sebenarnya kita belum wajib, tapi kita sudah diperbolehkan dan disahkan untuk menunaikan zakat fitrah pada hari-hari tersebut dari awal bulan Ramadan. Itu yang biasanya dilaksanakan di daerah saya di akhir bulan Ramadan, di dekat-dekat malam terakhir. Nah, itu udah orang mulai zakat fitrah, tidak menunggu waktu wajib, yaitu malam hari raya. Dan ada lagi waktu karahah. Waktu karahah itu artinya kita dimakruhkan menunda daripada menunaikan zakat fitrah, yaitu setelah salat Id sampai tenggelam matahari. Pada hari raya itu, setelah salat Id kita baru menunaikan. Nah, penundaan kita itu makruh. Makruh itu memang tidak berdosa, tapi sesuatu yang tidak disukai. Nah, dan ada lagi waktul hurmah. Artinya kita diharamkan menunaikan zakat fitrah sampai waktu tersebut. Jika kita memang benar orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, lalu kita tunda sampai hari kedua dari hari raya, matahari sudah tenggelam, ya kan? Dari hari raya matahari sudah tenggelam, masuk tanggal 2 Syawal, malam kedua Syawal, kita mendapatkan dosa karena menunda penunaian zakat fitrah. Nah, jadi itulah keterangan tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.